Komunikasi merupakan media yang dibutuhkan antar individu untuk saling memberikan pengertian terkait apa yang ingin dan perlu mereka sampaikan. Setiap kelompok individu tak terlepas dari ciri khas untuk melakukan komunikasi satu sama lain. Salah satu contoh dari kelompok yang melakukan komunikasi dengan ciri khasnya itu adalah suku Batak. Suku Batak memiliki cara untuk berkomunikasi antara satu dengan lainnya. Cara mereka untuk berkomunikasi pun memiliki makna tersendiri sesuai dengan apa konsep yang mereka bangun pada suatu momen tertentu. Ini menjadikan sebuah tradisi yang dilakukan hingga turun-temurun bagi suku Batak karena dianggap sebuah warisan yang perlu dilanjutkan adanya. Hal ini dapat melestarikan sebuah kearifan lokal yang dimiliki serta mencakup nilai dan fungsi simbolik kebudayaan, kemasyarakatan, pendudukan, perorangan, dan religi. Setiap tradisi pada setiap daerah perlu dilestarikan. Upaya pelestarian dapat dilakukan jika masyarakatnya sadar untuk menjaga keautentikan yang ada pada tradisi di suku bangsa tersebut. Banyaknya suku bangsa yang ada di Indonesia tidak luput dari pemeliharaan tradisi, bahasa daerah, dan budaya yang ada. Komunikasi merupakan media yang dibutuhkan antar individu untuk saling memberikan pengertian terkait apa yang ingin dan perlu mereka sampaikan. Bahasa merupakan salah satu kebutuhan manusia sebagai makhluk sosial, dan bahasa merupakan salah satu alat interaksi sosial oleh manusia dalam berkegiatan. Menurut Rusmawati, bahasa berfungsi untuk menggambarkan, menukarkan, dan merangkai pengalaman manusia dalam bentuk lisan ataupun tulisan. Bahasa dan tradisi lisan telah lama digunakan oleh suku Batak dalam menjalankan tradisi upacara adat. Suku Batak Toba memiliki adat Saur Matua yang merupakan upacara adat kematian orang tua laki-laki atau perempuan yang telah menikahkan semua anaknya dan memiliki cucu. Dalam artian lain, tidak lagi memiliki beban apapun. Adat Saur Matua tetap dilakukan oleh suku Batak Toba hingga saat ini dengan prosesi yang tetap sama sejak dahulu kala. Tidak ada tahapan yang dikurangi maupun ditambahkan, dan adat ini dapat dilakukan dimanapun dan kapanpun tanpa terikat oleh hari-hari khusus. Penggunaan umpasa dalam adat Saur Matua sangat penting, karena umpasa merupakan berkat atau doa yang diberikan oleh tulang dan hula-hula serta semua yang hadir dalam upacara tersebut. Selain itu, penggunaan adat ini merupakan bentuk dari pelestarian budaya demi eksistensi dari suku Batak Toba itu sendiri. Adat umpasa dan Saur Matua merupakan adat yang penting bagi masyarakat Batak Toba, mengingat kebudayaan ini merupakan bentuk penghormatan terhadap leluhur mereka. Bahasa juga digunakan sebagai sarana komunikasi antar budaya. Di era globalisasi saat ini, perkembangan dunia semakin terbuka pada berbagai aspek kehidupan manusia. Perpindahan dan pertukaran informasi secara cepat terjadi akibat perkembangan teknologi. Mobilitas manusia juga dimudahkan oleh adanya berbagai macam transportasi yang ada. Salah satu faktor pendorong mobilitas manusia adalah pekerjaan dan pendidikan. Suatu individu memilih untuk keluar dari daerah asalnya untuk mencari penghidupan yang lebih layak atau merubah nasibnya. Semakin tinggi urbanisasi, mau tidak mau terjadi komunikasi antar budaya, di mana dalam suatu kota besar penduduknya terdiri dari berbagai macam suku bangsa. Maka dari itu, proses komunikasi menjadi sangat vital dan mendasar bagi komunikasi manusia. Dikatakan vital karena setiap individu memiliki kemampuan untuk berkomunikasi dengan individu yang lainnya. Dengan begitu, menetapkan kredibilitasnya sebagai seorang anggota masyarakat, dan dikatakan mendasar karena
Manusia baik yang primitif maupun yang modern berkeinginan mempertahankan suatu persetujuan mengenai berbagai hal aturan sosial komunikasi. Seperti halnya yang terjadi pada perantau asal suku Batak yang berinteraksi atau berkomunikasi dengan suku Jawa. Gaya bicara dengan nada tinggi serta logat yang keras merupakan hal yang erat dengan ciri khas orang Batak. Hal ini dipengaruhi oleh kondisi geografis, lingkungan, dan iklim di tanah Batak yang memang kebanyakan di dataran tinggi. Sementara itu pada percakapan sehari-hari, suku Jawa sangat memperhatikan kaidah bahasa. Menurut falsafah suku Jawa yang paling tahu baik buruknya dan tepat kelirunya kaidah bahasa yang digunakan seorang penutur tentu saja penutur bahasa yang bersangkutan. Karena mereka lah yang menguasai dengan sepenuhnya penghayatan bahasa yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam suku Jawa juga terdapat tingkatan bahasa yaitu ngoko, ngoko alus, kromo inggil, dan kromo alus. Masing-masing tingkatan ini digunakan untuk lawan bicara sesuai umur masing-masing dengan tingkatan bahasa. Hal inilah yang melandasi mengapa dalam kehidupan sehari-hari bahasa suku Jawa selalu lebih halus dan memperhatikan kaidah-kaidah yang berlaku sesuai adat suku Jawa. Perbedaan gaya penggunaan bahasa ini merupakan hambatan pada proses komunikasi antar dua suku. Namun hal ini dapat tertangani mengingat adanya bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional dan berfungsi untuk mempersatukan berbagai macam suku dan budaya yang berbeda. Meskipun kita berasal dari berbagai macam suku bangsa dengan berbagai bahasa, kita semua dipersatukan dengan bahasa Indonesia.